Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nursolika. Di sini saya akan membahas mengenai perekonomian Indonesia di era globalisasi dan pembangunan sektor industri. Nah, terutama kita akan membahas mengenai bagaimana perekonomian Indonesia di era globalisasi dan bagaimana pembangunan sektor industri dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Apakah ada penurunan atau ada peningkatan? Nah, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi perekonomian? Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara, ataupun bisa diartikan sebagai peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan moda lintas batas. Dari pengertian globalisasi perekonomian di atas, sudah pasti terdapat dampak positif serta dampak negatif dari globalisasi perekonomian di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa dampak positif globalisasi di Indonesia, di antaranya adalah yang pertama, terbukanya pasar internasional. Yang kedua, kesempatan kerja lebih terbuka. Yang ketiga, semakin mudahnya mendapatkan barang konsumtif. Yang keempat, meningkatnya hasil produksi. Yang kelima, semakin mudah mengakses investasi ke luar negeri. Yang keenam, terbukanya ekspor dan impor. Di slide sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dampak positif dari globalisasi perekonomian di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dampak negatif dari globalisasi perekonomian Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, terhapusnya rasa cinta produk dalam negeri. Yang kedua, masuknya tenaga kerja asing. Yang ketiga, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing. Dan yang keempat, ada usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sektor industri. Apa sih yang dimaksud dengan sektor industri itu? Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, akan tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang terbentuknya daya saing nasional. Ataupun sektor industri bisa dikatakan sebagai salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena sektor industri memiliki peranan untuk mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya. Akan tetapi, menurut Menteri Koordinasi di bidang perekonomian Indonesia, yaitu Bapak Airlangga Hartarto, mengungkapkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat atau dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di Cina. Jika ekonomi di Cina mengalami perlambatan 1-2%, maka berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu sebesar 0,1% sampai dengan 0,3%. Mengapa Bapak Airlangga Hartarto mengungkapkan hal demikian? Karena Cina merupakan mitra dagang utama di Indonesia
dalam hal impor dan ekspor non-migas. Nah, di sini ada total nilai ekspor dan impor non-migas ke Cina dari tahun 2019 sampai dengan 2020, yaitu mencapai nilai untuk ekspor itu sendiri sebesar 25,8 miliar US dollar dan untuk nilai impor itu sendiri mencapai 44,58 miliar US dollar. Dari pengertian globalisasi perekonomian di atas, sudah pasti terdapat dampak positif serta dampak negatif dari globalisasi perekonomian di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa dampak positif globalisasi di Indonesia, di antaranya adalah yang pertama, terbukanya pasar internasional. Yang kedua, kesempatan kerja lebih terbuka. Yang ketiga, semakin mudahnya mendapatkan barang konsumtif. Yang keempat, meningkatnya hasil produksi. Yang kelima, semakin mudah mengakses investasi ke luar negeri. Yang keenam, terbukanya ekspor dan impor. Di Indonesia tidak hanya mengekspor atau mengimpor non-migas saja, akan tetapi juga mengekspor minyak kelapa sawit. Dan di sini untuk nilai ekspor minyak kelapa sawit juga mengalami penurunan di tahun 2020. Dari data yang saya dapatkan, di bulan Januari 2020, nilai ekspor kelapa sawit sebesar 487.000 ton dan di bulan Februari 2020 sebesar 84.000 ton. Nah, dari kedua data nilai ekspor kelapa sawit tersebut dapat dilihat dari bulan Januari ke bulan Februari mengalami penurunan sangat drastis, yaitu sebesar 403.000 ton. Tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekspor minyak kelapa sawit saja, di sini juga ada atau Anda bisa lihat dari sisi impor pangan. Bahwasanya di Indonesia memiliki ketergantungan dengan bawang putih yang diimpor dari Cina. Dari data yang saya dapatkan dari tahun 2019, Indonesia mengimpor bawang putih dari Cina yaitu sebesar 583.000 ton dan di bulan Februari tahun 2020 Indonesia mengimpor bawang putih dari Cina sebesar 23.000 ton. Nah, dari kedua data tersebut yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 560.000 ton untuk impor bawang putih dari Cina. Dapat juga dilihat dari sektor pariwisata. Nah, Indonesia memang banyak memiliki wisata-wisata yang memang menarik perhatian dari luar atau mancanegara, yaitu salah satunya adalah Bali. Nah, pada tahun 2019, jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia berjumlah sebesar 16,11 juta, yang sebagian besar berasal dari Cina dan Malaysia. Menurut pemerhati pariwisata yaitu Bapak Heri Angligan, pariwisata Bali menjadi resiko karena ketergantungannya kepada wisatawan dari Cina.
Karena adanya wabah virus corona, sebagian besar wisata di Bali ditutup 100% dan secara umum penurunan wisatawan yang datang ke Bali mencapai atau menurun sebesar lebih dari 50%. Dari pembahasan ini mengenai perekonomian Indonesia di era globalisasi dan pembangunan sektor industri dari segi ekspor dan impor ke negara-negara lain, mayoritas mengalami penurunan nilai ekspor dan impor. Hal ini memang sangat dipengaruhi oleh adanya wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia. Dengan terjadinya virus corona ini, negara Indonesia atau pemerintahan Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar ekspor negara tujuan utama seperti negara-negara Afrika ataupun Amerika Selatan. Nah, selain itu juga pemerintah juga perlu mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri yang dapat memenuhi permintaan kebutuhan dari pasar domestik dan sudah saatnya Indonesia mengurangi ketergantungannya pada barang-barang impor dan ekspor dari Cina. Sekian dari saya mengenai pembahasan perekonomian Indonesia di era globalisasi dan pembangunan sektor industri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kritik serta saran saya harapkan dari teman-teman semua dan dosen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.